الحمد لله رب العالمين. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dua sisi ini di dalamnya harus bermuatan ala nur minallah. Antakmala bi taatillah ala nur minallah. Harus berdasarkan nur, berdasarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Harus berdasarkan tuntunan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa na'udzubillahi min zalik. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih senantiasa Allah beri kesempatan untuk berupaya berbuat kebaikan. Di antaranya adalah sholat berjamaah, istiqomah, dan kita bermajelis ilmu. Tidak banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah beri kesempatan seperti ini, sehingga kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat fadilah yang bisa diperoleh dari kegiatan ini, sholat subuh berjamaah, kemudian menanti waktu syuruk, bermajelis ilmu, apalagi di dalamnya itu memuat atau mengandung fadilah yang sedemikian besar. Dan insya Allah kita diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa terus menambah kebajikan amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk itu. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan pengakuan beliau juga. Assalamualaikum. Monggo Pak Dedi. Pengakuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita sebagai umatnya, dan perkenan Allah untuk memantaskan kita memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di bab ke-6 kitab Riyadhus Shalihin ini, setelah kita selesaikan 5 bab yang sedemikian panjang sampai ke hadis 69. Itu 1 sampai 5 bab. Dan bab 5 ini sangat pendek, hanya ada beberapa hadis,
ada 4 atau 5 hadis. Nanti kita satu persatu kita akan selami. Kali ini kita memasuki bab muqaddimah, bab taqwa. Ya, ini diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi di urutan bab yang ke-6. Fi taqwa, yang mengupas tentang masalah takwa. Beberapa pengertian dasar dari takwa ini yang sering sekali, bahkan hadirin di sini ada yang sering khutbah misalkan, itu senantiasa muqaddimah, dijadikan muqaddimah wasiat takwa, yang sesungguhnya merupakan inti dari penyampaian khutbah-khutbah itu adalah mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu disampaikan, dan pengulangan penyampaian kebaikan itu memang perlu dan sangat bermanfaat, karena paling tidak secara psikologis bawah sadar kita akan juga merekam, juga akan merespon, lambat laun akan merespon. Itu di luar pembahasan masalah hidayah. Ketika seseorang diajak terus menerus pada kebaikan atau pada sesuatu hal, meskipun pada awalnya menolak atau pada awalnya tidak merasa cocok, tapi ketika itu disampaikan secara terus menerus, paling tidak terjadi proses permisif atau permakluman atau pembenaran. Paling tidak itu, nah ini proses-proses seseorang menerima sesuatu. Maka jangan heran Pak, iklan di TV itu ditayangkan terus menerus bahwa susu ini, bahwa mie ini begini itu terus menerus, sehingga betul-betul dianggap sesuatu yang betul-betul baik versi sebagaimana maksud disampaikan iklan itu, sebagaimana maksud orang yang menyampaikan iklan itu, bahwa produk yang diberikan itu betul-betul baik, meskipun sebenarnya tidak begitu amat gitu. Jangankan yang baik, jangankan yang sifatnya biasa, sedangkan keburukan saja kalau disampaikan secara terus menerus itu, maka akan terjadi permisivitas atau terjadi penerimaan. Maka jangan heran kalau orang sudah benar-benar tidak benar, sudah betul-betul sesuatu yang betul-betul merusak, tapi disampaikan secara masif, terstruktur dan itu. Nah, contoh rokok itu jangankan orang lain, produsennya sendiri aja mengatakan bahwa rokok itu membahayakan, maka iklannya itu ditulis besar itu, rokok Pak, membunuhmu. Tadinya kalimatnya itu halus ya, rokok bisa menimbulkan gangguan ini, gangguan itu, janin dan lain sebagainya. Rupanya kurang keras peringatan dari rokok itu, langsung ditulis rokok membunuhmu gitu. Itu wispol gitu. Nah, sedangkan yang seperti itu saja disampaikan terus menerus lewat TV, lewat radio, lewat baliho, lewat videotron di pinggir jalan itu, TV besar yang bergerak di jalanan itu, di tengah jalan. Akhirnya orang menganggap bahwa rokok itu biasa dan tidak bahaya, karena disampaikan terus-menerus. Diberi iklan orang-orang terkenal yang berperan dalam iklan itu, seolah-olah keren gitu ya, kalau tidak merokok tidak keren. Ini satu perbandingan, perumpamaan bahwa sesuatu apabila disampaikan secara terus-menerus, orang akan pada akhirnya menerima. Nah, maka apalagi yang jelas-jelas kebaikan, yakni berupa takwa. Maka di antara rukun di dalam khutbah Jumat itu ya, dalam setiap khutbah Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, itu inti dari penyampaian khutbah itu adalah wasiat takwa. Kalau suatu khutbah tidak menyampaikan wasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Itu menjadi rukun khutbah. Nah ini, maka bab takwa di sini kembali disampaikan secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi
menjadi satu bab yang sedemikian penting, meskipun muatan yang dimuat hadisnya tidak sebanyak bab-bab yang lain, karena bab takwa ini sudah bertebaran di luaran. Setiap Jumat, setiap muwajahah senantiasa disampaikan oleh para dai, para khotib, para alim. Sebenarnya takwa, definisi yang selama ini sudah terngiang-ngiang dalam telinga kita itu apa sih Pak? Melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Ini sebenarnya merupakan satu kesimpulan pokok dari banyak definisi takwa yang disampaikan oleh para sahabat, oleh para ulama, tabi'in itu. Tapi kalau kita mau dalami, sebenarnya tidak sesederhana itu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Ini selalu disampaikan, bahkan kita sejak SD sudah melekat pelajaran takwa itu apa? Melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Ada satu definisi yang sedemikian komplit dari banyak definisi takwa ini dari seorang sahabat, Talq bin Habib. Ini seorang sahabat radhiyallahu an menyatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Jadi takwa itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan atau atas dasar nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu. Jadi takwa ini tidak hanya berbekal, kalau dua sisi takwa tadi itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dua sisi ini di dalamnya harus bermuatan ala nur minallah. Kalau menjalankan perintah, taati bi taatillah, ya. Antakmala bi taatillah ala nur minallah. Harus berdasarkan nur, berdasarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Harus berdasarkan tuntunan yang benar. Tata cara yang benar. Ini yang harus digarisbawahi. Sehingga orang takwa itu, orang menjalankan perintah, ketaatan, itu tidak boleh atas dasar perasaan sendiri. Diwajibkan sholat 5 waktu. Ini kewajiban dari Allah sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang ini merasa ingin lebih bertakwa, ingin lebih taat kepada Allah, maka dia tambahi sholatnya tidak hanya 5 waktu. Sholat fardu itu dia tambahi jadi 7 waktu, dia tambahi jadi sekian waktu. Atau amalan-amalan yang lain, puasa misalkan. Puasa ini pensyariatannya puasa apapun, ini dari fajar shadiq sampai waktu maghrib, sampai waktu malam datang. Ini aturan puasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga yang pastinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena orang ini pengen lebih merasa takwa, lebih merasa taat kepada Allah, maka dia puasanya tidak berbuka 24 jam. Nah, ini juga tidak berdasarkan ala nuri minallah. Ini tidak diperbolehkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat ini menelisik, bertanya pada Sayyidah Aisyah bagaimana ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didapatilah informasi-informasi cara ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam Rasulullah juga, puasa Rasulullah juga, punya beberapa istri, menikah. Nah, kemudian tiga sahabat ini membuat kesimpulan sendiri bahwasanya saya merasa kurang kalau hanya sholat malam di sepertiga akhir, di sepertiga malam. Saya sholat malam semalam suntuk, dari isya sampai subuh tidak putus. Kemudian
Satu orang berazam untuk puasa terus-menerus tidak berbuka. Dan seseorang lagi berazam, 3 orang tadi itu. Satu orang lagi berazam untuk tidak menikah. Untuk demi agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berita ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menegur, "Aku orang yang paling takwa. Aku orang yang paling takut kepada Allah, tetapi aku puasa, aku juga berbuka. Aku sholat malam, aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita." Ini ala nuri minallah. Ketakwaan, ketaatan yang dilakukan harus berdasarkan nur, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga harus mengandung tadi yang pertama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah. Yang kedua muatan menjalankan perintah tadi itu adalah dengan tarju thawab Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena beberapa pihak, beberapa penganut sufistik tertentu menyatakan bahwa ibadahnya tidak butuh pahala. Ibadahnya tidak ada urusan dengan surga, tidak ada urusan dengan neraka. Pokoknya ibadah kepada Allah, titik. Nah, ini menyelisihi, Pak. Ini jangan sampai, ini sepertinya pendapat atau sepertinya pendirian yang sedemikian mulia sepertinya, tetapi menyelisihi apa yang dituntunkan oleh syariat, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala di berbagai firman Allah di dalam Al-Quran maupun di berbagai kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beribadah itu ada dengan ihtisab, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan tarju thawab Allah, mengharap pahala dari Allah sebagaimana yang Allah memang sudah sediakan dan janjikan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahu jannatul firdaus, misalkan seperti itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Semua sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan, dan raihlah itu, dambakanlah. Maka beribadah dengan mengharap tarju thawab Allah ini merupakan bagian dari bentuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau beribadah menafikan atau meniadakan harapan atas surga dan meniadakan permohonan perlindungan karena takut kepada siksa Allah di neraka, maka berarti dia menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri perintahkan. Kita diperintahkan untuk takut pada siksa neraka. Jelas banyak sekali. Wattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka, siksa neraka yang bahan bakarnya itu batu dan manusia dan batu. Dan banyak sekali kalimat-kalimat yang secara jelas menyatakan demikian. Maka kita jangan kementus, kementus itu, Pak. Apa Pak kementus itu, Pak? Di kampung saya namanya kementus, Pak. Kementus itu geleleng, gak takut sama neraka. Bahkan kalau aku ibadah karena takut sama neraka, maka masukkan aku ke neraka ya Allah. Masya Allah. Naudzubillah, jangan sampai kita berpedoman dengan yang demikian. Ya, jadi baik yang bermakna menjalankan perintah, takwa tadi kan dua sisi, menjalankan perintah itu harus berdasarkan ala nuri minallah dan tarju thawab Allah. Dan juga terhadap yang sebaliknya, tatruka maksiatallah ala nuri minallah. Takwa itu bermakna, kata sahabat Talib bin Habib, bahwa takwa itu adalah
meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah juga ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nuri minallah, petunjuk atau cahaya atau tuntunan dari Allah inilah yang perlu kita gali. Maka agar bisa melakukan ketakwaan disyaratkan dia berilmu.